warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tulqi bihar ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin waz zalimin wal hasidin wal mufsidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'da tahiyyah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayyuhal hadirun, jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Jabbar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita semua kesehatan, baik sehat jasmani, sehat rohani, juga sehat ekonomi. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka tausiah ba'da subuh, kita akan membawakan tema akal dan nafsu. Ayyuhal julasa al-a'izzah, Allah menciptakan malaikat dikasih akal, tetapi tidak dikasih nafsu. Allah menjadikan binatang dikasih nafsu, tetapi tidak dikasih akal. Sementara Allah menciptakan manusia dikasih akal, juga dikasih nafsu. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abul Lays As-Samarqandi menceritakan terkait tentang dialog Allah ketika menciptakan akal dan nafsu. Kata Abu Lays As-Samarqandi, ketika Allah menciptakan akal, Allah memanggil akal, Ta'al. Akal menghadap. Lalu Allah bertanya kepada akal, Man ana wa man anta. Akal,
Kata Allah, siapa aku dan siapa kamu? Fa'ajabal aqlu, akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah makhlukmu. Artinya akal menyadari bahwa akal makhluk yang diciptakan oleh Allah. Lalu selanjutnya Allah memanggil nafsu. Ta'al, kesini. Lalu Allah bertanya pada nafsu, ya nafsu, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa kamu? Fa'ajaban nafsu, nafsu pun menjawab, ana huwa ana wa anta huwa anta. Kamu ya kamu, saya ya saya. Begitu sombongnya nafsu. Maka dari dialog ini bisa kita simpulkan, barang siapa yang akalnya mampu membimbing nafsunya, niscaya derajatnya akan lebih tinggi daripada malaikat. Tapi justru barang siapa yang nafsunya mengalahkan akal sehatnya, niscaya derajatnya akan lebih rendah daripada binatang. Ayyuhal julasa al-a'izza, nafsu itu ada yang berupa amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu sufiyah, dan ada nafsu mutmainnah. Pertanyaan mendasar, bagaimana agar akal kita ini mampu membimbing nafsu yang secara kodrat termaktub dalam Al-Quran? Nafsu akan selalu mengajak kepada kejelekan. Ini yang kemudian saya mengutip pernyataan Ibnu Jabir Al-Jaziri dalam kitabnya Minhajul Muslim. Agar pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang solih, baik solih secara spiritual, solih secara individual, dan berdampak kepada kesolehan secara sosial, kata Ibnu Jabir Al-Jaziri dalam kitabnya Minhajul Muslim, minimal ada 4 aspek yang harus kita lakukan. Pertama, at-taubah, perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja atau tidak, kadang lisan kita berucap sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Sengaja atau tidak,
kadang perilaku kita menyinggung perasaan sesama, maka setiap detik, setiap saat kita istiqomah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aspek yang kedua yaitu muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri. Kita evaluasi taat kita sama, maksiat kita banyak mana, kemanfaatan kita dan kemangzaratan kita banyak mana, aspek muamalah kita apakah sudah sesuai, aspek sosial kita apakah sudah sesuai. Kita evaluasi, kita introspeksi. Jika ternyata aktivitas kita, baik dalam hal diniyah, dalam hal muamalah, dalam hal siasah, jenazah dan seterusnya, ternyata masih banyak hal-hal yang kurang, yang belum senada dengan apa yang diajarkan oleh agama, maka kita perbaiki. Aspek ketiga yaitu muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukratan wa asyian wa ala junubihim yatafakkarun. Pagi, sore, malam kita latihan selalu mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Apapun aktivitas kita, kita latihan, basahi lidah kita dengan zikrullah, sampai kebiasaan zikrullah pada lisan kita memunculkan sebuah rasa yang kalau Ibnu Athaillah dalam hikamnya mengatakan, "Lau zuktum halawatal wuslah la'araftum miraratal qati'ah." Kalau engkau sudah mampu merasakan betapa manisnya sambung wusul zikir kepada Allah, engkau akan tahu betapa pahitnya lupa kepada Allah. Latihan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Aspek yang keempat adalah mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menjadi pribadi yang setiap hari lebih baik, lebih solid, lebih bermanfaat, dan lebih berguna. Dengan cara apa? Riyadhah, ibadah yang baik, sosial yang baik. Sebab itu semua senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibnul Mubarak, yang dikhutib oleh Al-Ghazali dalam Ikhya-nya. Jahid nafsaka birriyadhah takun faizan. Bersungguh-sungguhlah dirimu dengan riyadhah, menggeladi diri kita, mengejawantahkan setiap ajaran agama, takun faizan, maka engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang beruntung, baik beruntung di dunia, lebih-lebih beruntung di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah antara akal dan nafsu. Andai kata akal mampu membimbing nafsu kita, niscaya derajat kita lebih tinggi dari malaikat. Tapi justru jika sebaliknya,
nafsu, mengalahkan akal sehat kita, niscaya derajat kita akan lebih rendah daripada binatang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan hidayah, diberikan petunjuk, agar kita mampu memanage nafsu kita, sehingga kita semua dijadikan pribadi-pribadi yang solih, baik solih secara spiritual, solih secara individual, dan akan berimpact kepada solih secara sosial. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Al-afu minkum, Allahul musta'an ila siratil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.